Muhammadan abdu wa rasuluh allati la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa kita terima. Dan atas nikmat inilah sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita masih dipertemukan dengan satu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan maghfirah, yaitu bulan Ramadan yang kita masih berada di awal-awal ini. Maka marilah kita harus ada keinginan, kita harus ada berazam, kita harus berusaha mengisi Ramadan ini dengan penuh ibadah hanya kepada Allah, karena sangat-sangatlah rugi orang yang bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah hadis yang agak panjang, saya sampaikan artinya saja. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahasanya suatu saat Rasulullah sedang berkhutbah atau berbicara di mimbar seperti ini kurang lebihnya. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Rasulullah menjawab, baru saja malaikat datang menghampiriku dan memberitahukan beberapa hal kepadaku. Jadi malaikat ini kadang kalau memberikan wahyu pada Rasulullah ini kadang dengan berbagai bentuk. Pernah malaikat datang dengan bentuk sebagai seorang yang gagah pakai baju putih yang tiba-tiba datang di depan Rasulullah. Ya, di dalam hadis Jibril itu yang masalah Islam, iman, dan ihsan, itu malaikat Jibril di dalam bentuk manusia seperti kita. Pernah juga malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia yang bersayap besar waktu mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Nah, di hadis ini malaikat Jibril tidak menampakkan diri. Mungkin Rasulullah melihat, namun para sahabat yang di depannya tidak melihat. Tahu-tahu Rasulullah berkata amin 3 kali. Maka Rasulullah menjawab, baru saja malaikat Jibril menyampaikan kepadaku yang pertama, bahwasanya Allah akan melaknat pada hambanya yang bila bertemu dengan Ramadan kok dia tidak mendapat ampunan, tidak mendapat maghfirah. Karena apa? Dia tidak mau beribadah di dalam bulan Ramadan, dia tidak mau puasa. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian amin yang kedua, malaikat menyampaikan pada Rasulullah bahwasanya Allah akan melaknat orang yang masih bertemu dengan orang tuanya atau masih bisa merawat kedua orang tuanya atau salah satunya yang harusnya masih bisa berbakti, namun
dia tidak bisa masuk surga karenanya, maka Allah akan melaknatnya. Maka Rasulullah pun mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, bahasanya Allah akan melaknat pada hambanya yang jika disebut namamu ya Muhammad tidak mau mengatakan, tidak mau membacakan sholawat padamu ketika disebut namamu, itu pun Rasulullah mengucapkan amin. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi di sini dalam hadis ini sangat-sangatlah rugi orang yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak dapat ampunan dari Allah. Karena apa? Ramadannya hanya sia-sia begitu saja. Justru Ramadan tidak meningkatkan ibadah, justru malah banyak maksiat. Ini sangat-sangatlah rugi. Padahal jelas man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersiam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala pada Allah, jelas jaminannya adalah ghufira lahu min dzambi, akan diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, Allah akan melaknat orang yang masih bertemu dengan orang tuanya, artinya masih bisa berbakti pada orang tuanya namun tidak mau berbakti. Jelas itu dilaknat oleh Allah, karena jelas kewajiban kita berbakti pada orang tua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan Allah ta'budu illa iyyah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah kemudian orang tua, kita berbakti pada orang tua itu adalah wajib. Imma yablughuna indakal kibaru ahadima, apabila orang tua kita sudah tua, salah satu atau keduanya sudah tua renta, sudah agak pikun, kita tetap harus sabar. Wala taqul lahum uffin, kita nggak boleh mengucapkan ucapan kasar, ucapan Maka kewajiban kita sebagai anak, karena yang hadir di sini walaupun juga banyak orang-orang tua, namun kita pun pernah punya orang tua. Bagi yang orang yang sudah meninggal, kita pun pernah jadi anak. Jadi semua kita walaupun sudah tua, kita pun masih punya orang tua sebagian, ataupun sebagian sudah meninggal. Itu pun kita masih pernah jadi anak dan punya orang tua, maka wajib berbakti. Kalau mau beliau sudah meninggal, kita doakan ya dengan doa Allahumma ighfir, doa kepada orang tua, Allahumma ighfir wali walidayya warhamhum kama rabbayani shigharan. Ya, maka ini kewajiban kita untuk berbakti. Kemudian yang terakhir dari hadis tadi, bahasanya Allah akan melaknat orang yang tidak mau membaca sholawat ketika diucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam atau bisa menjawab dengan Allahumma sholli alaihi. Monggo. Ini jelas satu kebaikan, satu sholawat akan dilipat gandakan sampai 10 kali kebaikan. Dan sholawat adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat sudah bersolawat pada Nabi, maka Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman, marilah kita bersolawat pada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih rahimahullah, maka marilah kesempatan bulan Ramadan yang masih awal-awal ini kita jangan sampai sia-siakan. Kita harus berazam, saya harus bisa puasa sebulan penuh, saya harus di setiap malam bisa sholat tarawih sebulan penuh, ditambah tengah malam tahajud dan seterusnya. Dengan begitu insya Allah
kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berharap menjadi hamba Allah yang mutakin. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.